Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau fokuskan hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Biarlah waktu yang berharga ini kita boleh gunakan dengan baik untuk semakin mengenal Dia. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sebab Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan ini datang dari hati kami yang paling dalam. Pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dengan imanmu sama-sama nyanyikan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai habis nafas kami. Kami mau percaya Kau memegang hidup kami. Haleluya.
kuasa-Mu. Kau yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Kami percaya, kami percaya. Sungguh kami percaya, kami bersandar hanya padamu Tuhan. Dunia boleh mengecewakan, namun kasih-Mu selamanya disediakan bagi kami, disediakan bagi kami. Kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir, sebab Kau memegang tangan kami, tangan kuat yang memegang tangan kami. Haleluya, haleluya. Mari datang padanya Bapak Ibu Saudaraku. Mari naikkan seruan-Mu pada Yesus, naikkan pujian penyembahan-Mu padanya, naikkan doa-doa-Mu padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, kami berserah, kami berserah hanya kepadamu Tuhan. We worship you Lord, we worship you Lord, with all of my heart, with all of my soul. Ini kami Tuhan, datang ke hadapan-Mu. Tiada satu hal pun yang kami sembunyikan. Kami datang apa adanya, terbuka untuk lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti, mengasihi-Mu, bagai air mengalir yang tiada
emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup kami menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan berkat-Mu atas hidup kami tidak pernah berhenti. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu atas hidup kami selalu kami rasakan. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami tahu kami tidak pernah dibiarkan menjalani kehidupan kami sendirian. Walaupun hari ini mungkin rasanya kami sendiri, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang bekerja tanpa kami lihat. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menjadikan semuanya indah dalam hidup kami. Sekalipun hari ini kami tidak bisa lihat sesuatu yang baik itu terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya one day kami akan mengecap dan mengalami bahwa semuanya Tuhan jadikan indah dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami Bapa sebagai tanah hati yang subur, di mana kami mau kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh memerdekakan hidup kami, menguatkan kami, dan kami percaya Tuhan ketika kami mau menjadi pelaku firman-Mu, kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidup kami. Tolong kami, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami dan lindungi kami Bapa. Di dalam penyertaan-Mu kami dikuatkan dan dimampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, tetap percaya, tetap yakin kalau kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita tahu kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara, menghadapi masalah besar pun kita percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Jangan ada yang putus asa, jangan ada hari ini yang merasa bahwa aku tidak bisa Pak, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. No. Engkau mungkin tidak sanggup, tapi engkau punya Tuhan yang sanggup. Engkau mungkin tidak mampu, tapi kuasa Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Lewati persoalan, lewati badai, lewati pergumulan, lewati tantangan yang terjadi dalam hidup setiap kita. Satu hal yang kita harus tahu pasti, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya, dan engkau harus percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup setiap kita tanpa seizin Tuhan. Yakinlah, percayalah, di dalam covering Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, kita aman. Melakukan kayak gini nih Bapak Ibu Saudara, jujur tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Apalagi waktu kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya pun masih belajar sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk tetap bisa beriman di tengah kondisi yang gak gampang Bapak Ibu Saudara. Tetap bisa percaya di saat tidak ada dasar untuk kita percaya. Tapi bukankah itu yang namanya iman Bapak Ibu Saudara?
Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Kalau semuanya baik, semuanya kita lihat, semuanya nyata, semuanya gamblang di depan, itu bukan iman namanya, Bapak Ibu Saudara. It needs a process, Bapak Ibu Saudara. Butuh sebuah proses. Dan hari ini kita pun harus diproses untuk menuju suatu kedewasaan iman yang sejati. Hari ini buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, sama-sama saya mau coba ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari Yoel 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Satu hal yang kita mau coba belajar tentang pertobatan Bapak Ibu Saudara. Gimana sih caranya orang itu bisa bertobat Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus dilakukan? Judulnya adalah seruan untuk bertobat. Ayat 12 berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup yang kita jalani ini Bapak Ibu Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan. Contoh apa Bapak Ibu Saudara? Jadi orang Kristen ngamuan boleh apa enggak Bapak Ibu Saudara? Jadi orang percaya jadi pengikut Kristus, tapi ngamuan, gampang marah, boleh atau enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi jujur bukan cuma Bapak Ibu Saudara, saya pun kadang juga melakukan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya yang namanya pertobatan itu Bapak Ibu Saudara harus dilakukan, harus kita ambil menjadi sikap hati kita Bapak Ibu Saudara. Pertobatan di sini yang saya belajar cuma sederhana Bapak Ibu Saudara. Orang yang mau dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Orang yang bisa bertobat itu orang yang mau dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mau dikoreksi sama Tuhan atau enggak Bapak Ibu Saudara. Itu dulu yang harus kita jawab. Kita mau siapkan hati kita untuk menjadi tanah hati yang subur, di mana ketika firman Tuhan itu ditaburkan di sana, itu mengubahkan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, firman Tuhan itu akan mengubahkan hati kita. Ada satu kuasa power yang besar dari firman Tuhan yang bisa mengubahkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mengubahkan kehidupan kita. Tapi selama dari kitanya sendiri ini tidak mau punya sikap hati yang mau dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Seringkali susah Tuhan bisa mengubahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena kitanya sendiri tidak mau kok Bapak Ibu Saudara. Nah terus gimana caranya untuk kita bisa jadi pribadi yang mau dikoreksi? Simple dan sederhana Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya belajar, saya lihat beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu Saudara, saya ketemu sama banyak orang. Banyak orang yang hari ini Bapak Ibu Saudara, ngelakuin dosa itu Bapak Ibu Saudara, bukan hal-hal yang besar-besar, enggak Bapak Ibu Saudara. Jadi orang bencekno itu bukan karena bujui orang, bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sering lihat Bapak Ibu Saudara, orang nyebelin itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena enggak mau mengakui kesalahan Bapak Ibu Saudara. Pernah ketemu sama orang kayak gini enggak Bapak Ibu Saudara? Karena enggak mau mengakui kesalahan. Orang yang enggak pernah mau mengakui kesalahan, dia enggak mungkin bisa dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Ngakui kesalahan aja enggak mau kok. Gimana caranya bisa dikoreksi? Kalau orang enggak mau dikoreksi, gimana caranya hidupnya bisa berubah? Hari ini pertanyaan itu kembali ke dalam hidup setiap kita. Kita jadi orang kayak gitu enggak Bapak Ibu Saudara? Hari ini kalau kita salah, kita berani enggak untuk mengakui kalau kita salah? Itu dulu yang harus kita jawab Bapak Ibu Saudara. Jangan harapkan pemulihan dulu Bapak Ibu Saudara kalau selama engkau enggak mau dikoreksi. Jangan harapkan pemulihan dulu Bapak Ibu Saudara kalau engkau enggak mau mengakui dulu kalau engkau salah. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, ketika kita berinteraksi dengan sesama, dengan orang-orang di sekeliling kita, ada enggak sih kita jadi orang mau dikoreksi? Suami istri, mau enggak dikoreksi? Saya sama istri saya bukan enggak pernah berantem Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah berantem itu selesai, kita saling mengkoreksi satu sama lain. Kita saling mengkoreksi supaya ke depannya apa? Kita berubah Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada enggak Bapak Ibu Saudara?
Tanyakan sama diri kita sendiri. Kita jadi orang kalau kita ngelakuin kesalahan, kita ngaku nggak kalau kita salah? Kalau selama engkau dari hal yang paling basic ini aja engkau nggak bisa berubah, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak usah ngomong yang gede-gede, Bapak Ibu. Nggak usah ngomong mujizat itu. Nah. Mulai dulu dari hal yang sepele. Kalau dari hal yang kecil, hal yang biasa, hal yang sederhana, mulai dari karaktermu engkau mau berubah, berkat itu Tuhan yang sediakan buat hidup kita. Kita mau nggak hari ini mengakui kalau kita salah? Satu hari Bapak Ibu Saudara, ketika satu kali ya Bapak Ibu Saudara, saya ini cekcok sama anak buah saya. Saya punya anak buah saya ini temperamennya tinggi Bapak Ibu Saudara. Anak buah saya ini temperamennya tinggi. Saya cekcok sama anak buah saya Bapak Ibu Saudara, dia nada tinggi Bapak Ibu Saudara. Dia nada tinggi, saya kepancing Bapak Ibu Saudara. Saya ngamuk Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya marah juga, dia marah juga, enggak ketemu. Orang kalau dua-duanya ngamuk, enggak akan ketemu Bapak Ibu Saudara. Titik temunya enggak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya kan. Akhirnya selesai, telepon saya matikan, selesai Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika malam hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan koreksi saya, loh kamu kok ngamukan ya jadi orang ya. Oh iya. Terlepas dari siapa yang salah dulu Bapak Ibu Saudara, ya kan. Terlepas dari, saya merasa kalau saya benar. Oh jadi saya enggak apa-apa kalau saya kayak gini. Terlepas dari siapa yang salah. Tapi Tuhan tegur saya, kok kamu ngamuk? Bukankah itu enggak mencerminkan Kristus? Gimana caranya orang bisa melihat Kristus dalam hidupmu kalau kamu belum apa-apa, kamu sudah enggak bisa kontrol emosi? Anak buah saya loh Bapak Ibu Saudara. Karena orang zaman sekarang ini aneh Bapak Ibu Saudara, antik Bapak Ibu Saudara. Anak zaman sekarang bosnya bisa minta maaf sama anak buahnya enggak mau minta maaf sama bosnya Bapak Ibu Saudara, ya kan? Akhirnya besok pagi saya ngambil sikap Bapak Ibu Saudara. Saya ambil satu sikap, besok pagi saya telepon sama dia, saya minta maaf sama dia Bapak Ibu Saudara. Padahal sebetulnya saya juga salah Bapak Ibu Saudara. Tapi salah saya cuma sederhana, saya ngamuk. Harusnya saya enggak perlu ngamuk, saya enggak perlu marah. Saya telepon dia, saya minta maaf sama dia. Dan ketika saya mulai slow down, dia juga slow Bapak Ibu Saudara. Dia juga mulai mereda. Akhirnya masalah bisa kita selesaikan semua dengan baik. Satu hal yang saya belajar beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya ini kepepet di satu keadaan. Di mana ada satu proyek, saya ini kepepet Bapak Ibu Saudara. Saya ini kepepet, saya butuh orang yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Karena masalah saya itu enggak di Surabaya, di luar kota. Saya butuh orang yang bisa saya percaya, yang pinter yang bisa saya percaya. Dan orang yang pinter yang bisa saya percaya, orang yang tadi itu Bapak Ibu Saudara, yang nyebelin itu, anak buah saya yang nyebelin ini Bapak Ibu Saudara. Tapi untungnya saya sudah berdamai sama dia Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal angkat telepon sama dia, saya perintahkan dia, dia langsung siap berangkat. Dengan kondisi semua yang enak banget Bapak Ibu. Saya perintah dia, dia langsung berangkat. Dan hari ini saya mendapati semua berjalan dengan baik, lancar, masalah saya selesai Bapak Ibu. Persoalan saya di proyek itu selesai. Karena apa Bapak Ibu? Karena berani minta maaf, berani mengakui dulu kalau kita salah. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, kadang enggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau seturut dengan firman, kalau engkau mau dikoreksi oleh firman, kalau engkau mau taat. Orang Bapak Ibu Saudara kalau yang namanya mengakui kesalahan, orang yang namanya bertobat itu enggak cuma di mulut. Lakuin Bapak Ibu Saudara. Saya gengsi Bapak Ibu Saudara, nek minta maaf sama anak buah ya gengsi saja nih Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau mau lakukan firman, firman itu bekerja dalam hidupmu. Firman itu yang akan menolong engkau di hari-hari ke depan yang engkau akan jalani dalam hidupmu. Amin. Hari ini firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah gagal buat hidup setiap kita. Hari ini satu hal kita belajar sederhana. Akuilah kesalahanmu. Kalau engkau punya salah sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan atur-atur Tuhan, jangan suruh-suruh Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dia sediakan yang terbaik buat hidupmu. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi, jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, engkau boleh taruh pergumulan doamu. Saya rindu dan saya percaya, saya pasti lihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa kami harus jadi pribadi yang mau dikoreksi. Kami akan perbaiki karakter kami, Roh Kudus tolong kami dan tuntun kami. Kami percaya ketika hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, kami tidak perlu minta berkat, Tuhan pasti berkati hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, buat setiap anak-anak-Mu juga hamba-Mu dimanapun berada Tuhan.
Kami percaya kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati engkau di seluruh aspek kehidupanmu. Ada Yesus yang beserta dengan engkau. Jangan ada yang takut, jangan ada yang gentar menjalani hidupmu di depan. Jalanilah bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.